Kasih itu lebih tepatnya bukan yang saya suka. Kasih itu bukan yang saya bisa. Atau lebih tepatnya gini, kasih kan seringkali orang berpikir ya karena dia pantas dikasihi. Memang firman itu sudah berkata bahwa suami-suami kasihilah istrimu. Itu perintah, tapi saya menangkapnya sebagai kasih. Saya ulangi ya. Banyak orang berkata itu perintah, bahwa suami mengasihi istrinya itu perintah. Memang benar. Tetapi kalau seseorang nggak siap, nggak dewasa diperintah-perintah, kan kalaupun dia lakukan dia bisa marah. Atau banyak orang tuh nggak suka diperintah. Pria itu kan banyak hidup dalam keangkuhan, kesombongan. Walaupun tidak mau mengakui, saya ini seorang pria tulen. Tetapi ya sebagai pria, ini bukan tentang perintah. Tentang saya melihat, saya dikasih kesempatan untuk mengasihi seorang yang saya nikahi. Namanya ya istri saya. Itu kesempatan, itu adalah bentuk kasih Tuhan. Dengan saya mengasihi istri saya, disitulah saya bertumbuh. Nah, bagaimana saya bisa mengasihi? Saya perlu pertama-tama mengenal dulu kebenaran, mengenal sang kasih. Nah, bagaimana seorang suami bisa mengasihi istrinya? Saya beranjak dari titik kehidupan saya pribadi. Saya bisa melihat, saya tidak menikah karena saya mengasihi. Ya, saya percaya banyak mendengarkan juga begitu. Sekalipun kalau ada yang berkata, kok menikah bukan karena mengasihi. Kenyataannya banyak orang menikah hanya karena suka, karena cinta yang sifatnya adalah asmara. Asmara itu kan seperti zat. Dan itu bisa habis. Perasaan itu namanya. Zat itu kalau zat kimia. Zat kimia itu kalau diracik cocok. Tetapi masalahnya zat itu bisa berkurang. Zat itu dihasilkan oleh karena apa? Pertemuan kesukaan, perasaan yang terangkat, situasi atau kondisi, sehingga itu sepertinya bergelora di dalam itu. Makanya berapi-api. Masalahnya perjalanan waktu, lebih banyak kejadian, situasi yang tidak ideal, kenyataannya tidak seperti dulu saat pertama setelah menikah maksud saya. Zat itu berkurang. Jadi seperti tersirami oleh air, dan akhirnya tidak lagi ada api dan gelora itu. Makanya kalau udah becek, jadilah bergejolak. Gitu loh. Ini kalau basah, nggak ada lagi api arang itu, dia nggak bisa. Ya, jadi kacau. Ibaratnya ya, itu bekas-bekas bakaran itu disirami terus ya, jadi becek. Makanya banyak pernikahan orang bukan bergelora di dalam kasih, tapi bergejolak di dalam kekasaran, di dalam pengasihanan diri. Kenapa suami sukar mengasihi istri? Karena jawaban saya sih, kalau seseorang suami mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar, dia bisa meneruskan kasih dari Tuhan itu. Bagaimana dia bisa mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar? Ya, menarik ya. Ya memang dia harus hidup secara rohani. Gitu. Hidup secara rohani, dia perlu mengenal firman. Dia perlu haus mengarahkan dirinya kepada kebenaran firman. Kalau kita bertanya tentang, suami saya baik, saya ini sebagai suami saya cukup baik loh, sudah mengasihi istri saya, lakukan ini, lakukan itu. Saya percaya yang dimaksud dengan kasih bukan hanya sekedar baik. Memang benar, di dalam kasih kalau orang bilang mengasihi istrinya juga tidak mampu bersikap baik, itu udah bohong. Tetapi baik, sikap yang baik, kelakuan yang baik belum tentu dasarnya kasih. Gitu.
Yang dimaksud kasih sini kan kasih tidak bersyarat, kasih Tuhan. Bukan kasih manusia yang atas dasar misalnya keterikatan atau ada dasar karena menjaga situasi, karena posisi, karena jabatan. Tapi harusnya lahir dari kemurnian di dalam hati. Dan itu ada di dalam kehidupan nyata, dalam perkataan dan sikapnya. Itu. Nah, kerelaan untuk menerima kebenaran firman ini memampukan seseorang untuk berjalan, saya memakai istilah, di depan istrinya. Gitu. Nah, kasih itu senantiasa berjalan di depan. Kalau kita telusuri dalam hal kejatuhan manusia, kita melihat kegagalan dari seorang pria di situ apa? Dia tidak mengambil keputusan dan tidak di depan, atau dia tidak, lebih tepatnya mengarahkan istrinya. Jadi kasih itu satu sisi tadi dia rela, sisi yang lain dia juga perlu membuat keputusan untuk mengarahkan. Kadang banyak orang nggak paham tentang kasih. Kasih harus terlihat semuanya baik. Saya percaya kasih yang benar pasti kebaikan itu nyata. Tetapi juga ada ketegasan. Agar yang saya maksudkan dengan seorang suami mengasihi istri adalah dia bukan hanya berkasih-kasihan. Nanti dia membawa istri dan anak-anaknya menjadi keluarga yang rohani. Nah itu baru benar. Kalau kita lahir kan anak-anak dan kemudian mereka hanya meneruskan kasih-kasihan, nanti jadi melo. Kalau jumpa sama orang yang tidak bisa mengasihi. Tetapi kalau kita menyatakan kasih dan ketulusan dari Tuhan, di situ ada arahan yang tepat, yang benar, mana itu tidak boleh, mana itu harus, mana kita nggak bisa memaksa seorang istri ya untuk berjalan di depan. Nah kitalah sebagai pria, sebagai suami, jalan di depan. Kepada suami-suami, bagaimana kamu bisa berjalan di depan kalau kamu tidak tahu arah dan tujuannya. Nah dapatkan arah dan tujuannya. Arah dan tujuan tidak dapatkan hanya di dalam Tuhan dan melalui kebenaran firman-Nya. Gitu. Nah, kehausan, kesungguhan untuk mengejar, untuk mendapatkan firman itulah yang menjadikan kamu nanti rela untuk berjalan di depan. Artinya terlihat bodoh mungkin, atau bahkan harus tegas saat istri tidak setuju, tapi itu kebenaran firman. Tapi dalam hal apa? Dalam hal karena saya tidak mau kompromi. Misalnya dengan dunia. Misalnya ya, karena istri tidak rohani. Kalau suami tidak punya pengenalan, akhirnya kan suaminya kompromi. Demi memenuhi kebutuhan itu masih mungkin terlihat oke. Nanti mengejar apa? Keinginan. Nah, saya lihat banyak suami hanya sepertinya dia baik. Dia bilang, makanya saya sudah lakukan banyak hal yang baik loh. Istri saya mau apa, saya kasih loh. Mau jalan-jalan, saya kasih. Sedangkan dia tidak mampu. Akhirnya dia terjebak di dalam pekerjaannya. Dan dia melakukan hal-hal yang nggak baik. Kecurangan dan sebagainya. Demi untuk memuaskan keinginan istri, anak-anak. Karena dia tidak tegas di situ. Dia tidak berkata bahwa belum waktunya. Tapi dia demi menyenangkan. Nah, makanya tadi di awal saya katakan kasih itu belum tentu menyenangkan. Tetapi kasih itu pasti memuaskan. Pada akhirnya kasih itu memuaskan. Kalau dia teguh, dia berjalan di depan dan dia terus dengan lembut menyatakan bahwa kita tidak boleh hidup seperti itu. Saya tidak akan lakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, keteguhan seperti itu akan membuat istri juga bisa melihat. Karena semua orang itu mau benar. Hanya dia tidak punya teladan. Di dalam pernikahan, suami adalah teladan bagi istrinya. Bukan sebaliknya. Gitu. Ya memang istri perlu, bagi wanita yang mendengarkan, kau juga perlu hidup benar. Tetapi saya lagi bicara kepada pria, seorang suami, seperti kepada diri saya. Saya menjadi teladan. Saya nggak bisa tuntut istri saya. Karena saya pria, saya ditetapkan menjadi kepala oleh firman. Dan saya perlu ada di depan. Saya perlu mengambil keputusan berdasarkan kebenaran. Nah, kalau keputusan itu menyenangkan istri saya, dia tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau keputusan itu sesuai dengan firman dan tidak menyenangkan dia, saya perlu teguh. Sehingga dalam perjalanan itu, memang kelihatannya mungkin saya tidak mengasihi, tanda kutip.
Tapi selama saya hidup dalam kebenaran, itu adalah kasih. Masalahnya banyak pria beralasan, tidak mau ada yang tidak mau kompromi, maksudnya tidak mau konflik maksud saya, sehingga dia ya berkasih kasihan, tapi buat salah. Ada yang karena memang dia nggak mau mengasihi, nggak ada dasar kasihnya, dia memakai itu menjadi alasan. Jadi marah-marah, keras, tidak mau tahu. Nah itu nggak benar, itu pria seperti itu sebagai suami. Saya tidak bisa berkata bahwa gara-gara istri saya jadi begini. Kan namanya pria ya, saya perlu mengenal Tuhan. Sayalah yang ditetapkan Tuhan untuk membawa istri saya. Untuk menjadi orang yang bisa berjalan bersama-sama. Tidak ada cara lain. Saya memakai istilah saya berjalan di depan. Di depannya dia membuat keputusan, ya membuka jalan, memberi akses, dan saya harus di depan, artinya saya menanggung. Banyak pria kan tidak ambil peran. Yang ada apa? Istrinya, misalnya ya, ada ya urusan keran bocor, dibiarkan aja. Akhirnya istri nggak punya pilihan, harus benerin sendiri, gitu. Ya, lampu rusak, istrinya suruh manjat, gitu. Ya, karena mungkin istrinya masih mampu. Ada tukang pajak datang, ya, istrinya harus hadapin, kayak gitu. Akhirnya ya memang itu terbalik jadi keluarga itu. Saya ada bagian istri di dalam pernikahan, pasti pernikahan saya maksudnya. Urusan rumah tangga banyak yang bisa dikerjakan oleh istri. Tetapi hal-hal yang berat bahkan di rumah tangga, ya dia tidak perlu angkat. Saya yang perlu angkat. Saya kan pasti lebih kuat dibanding istri saya. Contoh sederhana seperti itu. Hal-hal yang lebih kotor dia tidak biasa, ya saya perlu kerjakan. Begitu juga saat menghadapi orang-orang yang dia tidak mampu, sehingga dia tidak perlu tertekan di situ. Sehingga saya perlu ada di depan, gitu. Dan berkaitan dengan keluarga, mau dibawa mana keluarga, mau dibawa mana pernikahan, jangan tanya dia sebagai suami. Kita laki-laki pria perlu memutuskan. Nah, kalau prianya tidak punya pengenalan, dia tidak bisa memutuskan kan. Makanya di dalam penyampaian ini juga saya berkata kepada pria-pria, kejarlah Tuhan, kejarlah pengenalan, kejarlah kehidupan sebagai orang yang percaya dan hidup secara rohani. Ini yang akan membuat kehidupan kita berubah. Amin.